Shalom, apa kabar? Tetap semangat di dalam Yesus pasti lebih baik. Mari buka bersama saya Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 51 dan 52. Injil Markus pasal yang ke-6. Ayat 51 dan 52. Bapak Ibu yang di rumah juga buka Alkitab saudara. Kita akan baca bersama-sama Injil Markus 6 ayat 51 dan 52. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca 2, 3. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa yang roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil, garis bawahi hati mereka tetap degil. Tema khotbah saya pagi ini hati yang keras. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita punya kondisi hati, yang setuju katakan amin. Setiap kita punya kondisi hati, saya nggak bicara tentang hati jasmani, ya. Tapi saya bicara hati, saya bicara tentang kasih dan perhatian saudara tertuju pada apa dan siapa. Tangkap baik-baik ya. Hari ini saya bicara tentang kondisi hati. Alkitab katakan hati mereka tetap degil. Untuk kita mengerti saudara, perlu saya sampaikan dulu bahwa setiap kita punya kondisi hati. Saya ngomong bukan hati jasmani ya, tapi kasih dan perhatian saudara selama ini coba periksa tertuju pada apa dan siapa. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena kondisi hati menentukan berapa banyak Roh Kudus berkarya, beracara dalam hidup saudara. Hati dan perhatian kita itu yang menentukan Roh Kudus menembus kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Di Markus 9 ayat 24, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Diceritakan ada seorang ayah yang mempunyai anak. Dan anak ini dirasuk atau dikuasai roh jahat. Setiap kali anak ini dikuasai, dirasuk roh jahat, maka roh membuat anak ini terpelanting. Gitu ya. Kemudian tumpah-tumpah keluar busa. Nah, si ayah ini kemudian membawa ke hadapan murid-murid Yesus. Di sana murid-murid Yesus berdoa. Di sana murid-murid Yesus berusaha. Tapi apa yang terjadi? Alkitab katakan di Injil Markus pasal 9, saudara. Murid-murid tidak sanggup, murid-murid tidak mampu untuk mengusir, melepaskan anak ini dari roh jahat. Ketika roh jahat itu menguasai, maka anak ini menjadi bisu, ya, tidak bisa ngomong, saudara ya. Tidak bisa, saudara. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat sebentar. Markus 9 ayat 24. Ayat 22 saya baca lebih dulu buat Bapak Ibu. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Si ayah ini sedang cerita kepada Yesus. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya, ayah ini kemudian bertemu dengan Yesus, dia utarakan, dia ceritakan persoalan masalah, dan dia ceritakan bahwa dia sudah berusaha mengobati termasuk kepada murid-murid Yesus, tetapi tidak kunjung sembuh. Ya, sehingga ketika bertemu dengan Yesus dikatakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Perhatikan kalimat jikalau engkau dapat, saudara, seolah-olah persoalannya itu bukan dalam diri dia. Persoalannya itu bukan dalam diri anak yang sedang dirasuk roh jahat. Persoalannya adalah kepada Yesus. Persoalannya kepada orang-orang percaya. Persoalannya adalah kepada orang murid-muridnya Yesus. Jika engkau dapat, saudara nangkep?
Ya. Jadi ayah ini berpikir konsep perilaku atau pola pikirnya adalah jika engkau dapat, bukan dia, tapi pihak lain. Nah lihat saudara ya, ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi apa? Orang yang percaya. Garis bawahi saudara ya. Sepanjang bulan ini saya selalu bilang, tidak ada yang mustahil. Ya. Kalau hari ini saudara merasa ada sesuatu yang mustahil, dengar baik-baik. Alkitab katakan, Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bukan terletak pada Yesusnya, bukan. Tapi terletak pada saudara dan saya. Terletak bagaimana kondisi hati saudara dan saya. Yang mengerti kata amin. Ya. Bagaimana kondisi hati kita, itu yang menentukan mustahil apa enggak mustahil. Nah, saudara perhatikan ayat 24. Ayat 24, baca sama-sama. Markus 9 ayat 24. Yuk kita baca 23. Segera ayah anak itu berteriak apa? Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dari awal saya katakan bahwa kita akan bicara tentang hati, bukan hati secara jasmani, tapi bicara tentang kasih dan perhatian saudara selama ini tertuju pada apa dan siapa. Karena itu yang akan menentukan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Karena itu yang akan menentukan pertolongan atau kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ketika ayah anak ini punya pikiran, jika engkau dapat, seolah-olah dia tidak ada masalah, seolah-olah dia tidak ada persoalan. Persoalannya itu adalah pihak luar, sudah tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika Yesus mengkoreksi, dan kemudian ayah ini sadar, sehingga dia bilang, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Lihat saudara. Ada satu perubahan yang radikal terjadi, ayat 26. Langsung saja ayat 26. Ya. Setelah ayah ini berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayat 26, baca sama-sama 23. Lalu apa? Keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Ya, kalau sudah baca ayat terus, maka anak ini tidak mati, saudara. Ya, tapi kemudian anak ini bangkit, anak ini hidup, anak ini kemudian bisa berkata-kata kembali, bisa berbicara kembali. Dimulai dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari kondisi hati. Yang setuju kata amin. Dari kondisi hati. Nah hari ini, pagi hari ini coba cross check. Bagaimana hati saudara? Ya. Hati saudara bagaimana? Kembali ke Markus pasal yang ke-6. Saudara, ayat yang ke-52 dikatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Dalam bahasa lain, terjemahan lain dikatakan hati mereka tetap keras. Hati mereka jadi keras. Jadi keras, saudara. Hati yang keras itu apa sih? Hati yang keras itu hati yang dingin, saudara. Tidak peka, tidak berperasaan, raja tega, saudara. Kemudian apa lagi? Tidak berserah. Dan saya percaya, saudara, setiap kita bisa mengalami hal itu. Betul? Betul apa betul? Setiap kita bisa mengalami seperti itu. Tiba-tiba hati kita bisa menjadi keras. Tiba-tiba hati kita menjadi tidak peka.
Tiba-tiba hati kita menjadi tidak berperasaan, tidak mau peduli. Itu. Nah, hati yang keras ini bisa terhadap dunia dan bisa terhadap Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tapi hasilnya akan beda Bapak Ibu Saudara ya. Coba periksa, cek. Fokus kita hari ini, pagi ini, selama ini. Fokus hati kita kemana? Kenapa saudara? Karena kalau kita senang, hati kita bisa jadi peka loh saudara. Iya Pak ya? Hati kita bisa jadi senang. Bisa jadi peka saudara ya. Kita jadi peduli, kita jadi orang perhatian, kita jadi orang apa? Care gitu saudara ya. Kita jadi orang yang bertanggung jawab, kita jadi orang yang bergairah, ya. Kita jadi orang yang apa ya? Excited gitu saudara ya. Kalau hatinya senang. Saudara ibadah. Kalau hatinya enggak senang saudara. Ya saudara datang hanya gini, ngabsen. Hanya ya kursinya supaya didudukin. Saudara ya. Saudara ibadah kenapa? Daripada nanti ditelepon, dicari. Saudara. Tapi kalau saudara hatinya senang, saya percaya ibadah juga akan luar biasa. Amin. Orang senang basket. Senang sepak bola, senang badminton. Pasti hatinya peka, pasti dia tahu. Tadi malam ada badminton, ya Pak ya? Nah iya itu yang senang, saudara ya. Jadi tahu saudara. Yang enggak senang, oh badminton apa Pak? Senang saudara. Bulani selalu ngingetin saya, Pak besok khotbah, firman sudah siap belum? Ya. Kenapa? Saya ini tipenya gini saudara, kalau hati saya sudah disenangkan, saya bisa fokus. Tapi kalau hati saya nggak disenangkan, ini buku Alkitab ini bolak-balik perjanjian lama, perjanjian baru. Udah masuk-masuk saudara. Udah hafal-hafal. Udah ngerti-ngerti. Tapi kalau hati ini sudah disenangkan, saya bangun tadi jam 4 saudara. Oh iya Tuhan belum siapin firman. Maksud saya gini firman itu ada ya, stok persediaan firman itu ada karena saya selalu bikin catatan. Saudara. Tapi apa yang perlu disampaikan, saya mesti doa. Kira-kira apa Tuhan yang perlu disampaikan kepada jemaat. Nah saudara, jam 4 saya buka-buka Alkitab lagi, baca-baca firman lagi, saya dapat ini. Hati yang keras. Tadi malam saya senang badminton saudara. Ya, walaupun anak-anak jauh, ya kita WA-an, kita telepon saudara, kita diskusi saudara ya. Oh senang saudara. Sampai partai ke berapa itu? 21, 31 mungkin saudara ya. 31 saya nonton sampai ganda kedua saya nonton saudara. Senang padahal itu sudah jam 11 lebih saudara. Senang. Kalau orang senang itu saudara ya, pasti hatinya jadi lain. Yang setuju katakan amin. Pasti hatinya jadi lain. Saudara dengan senang dengan seseorang. Ayo, ini pernah muda semua pasti saudara ya. Waktu kita senang dengan seseorang, perhatian kita pada orang itu luar biasa. Ya, ukuran bajunya tahu. Ukuran sepatunya tahu saudara ya. Warna kesukaannya tahu saudara ya. Makanan kesukaannya tahu. Dan saya bersyukur, saya bangga, saya berterima kasih jemaat semua menyenangi saya semua. Ya, kenapa? Tahu saya suka pete, ya tahu saudara heran. Ya, saya suka kepiting, yang ngerti saudara ya. Cuma itu perlu ditingkatkan lagi saudara ya. Bukan sekedar tahu ngerti. Tapi apa? Apa? Nah itu saudara.
Nah, lihat saudara, kalau hatinya senang jadi peka, jadi luar biasa. Tapi kalau hatinya tidak senang apa? Ya masa bodoh, jungkir balik pun ya masa bodoh. Aku nggak senang kok. Ngapain? Orang yang jemaat yang senang dengan gereja ini, merasa terbekati dengan gereja ini, saudara. Saya percaya ada bentuk perhatian, ada bentuk kepedulian. Amin. Ada, saudara. Bulan ini bulan ulang tahun gereja, saudara ya. Kita akan ucapan syukur ulang tahun gereja, saudara. Sekalipun dalam keadaan terbatas karena pandemi, saudara. Tapi hati saya rindu untuk menyenangkan Tuhan, hati saya rindu untuk mengucap syukur. Makanya saya himbau, saya ajak jemaat, ayo ucapan syukur yuk. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan sudah menyertai kita 10 tahun. Oh ini bukan perkara mudah loh, saudara. Bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Itu 10 tahun bukan waktu yang pendek. Enggak, saudara. Ya, bagi saudara yang terlibat dalam pelayanan, saudara bisa merasakan bahwa 10 tahun itu karya Tuhan dahsyat. Karya Tuhan luar biasa. Penyertaan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan luar biasa bagi gereja ini. Nah, orang-orang yang merasa pasti setuju untuk mengucap syukur. Gitu. Walaupun kita hanya karena kondisi saudara ya kita mengucap syukur dengan hal yang terbatas, mungkin ya kita ibadah ucapan syukur, naik pujian kita ya mungkin nasi tumpeng lah atau apalah saudara ya. Orang yang apa ya? Yang hatinya peka saudara, orang yang hatinya senang peka, oh mau ucapan syukur. Pasti tanya, Pak Sakaria butuh apa? Lo menengkapi saudara ya. Dan saya bangga ada beberapa dari saudara yang kemudian punya beban, punya apa? Punya kepedulian. Oh ya Pak, ikut ambil bagian, ikut nabur, ikut memberi, saudara. Saya enggak bicara soal pemberiannya, saya enggak bicara soal jumlahnya, saya enggak bicara itu, saudara. Tapi yang saya bicarakan adalah kondisi hati. Sekali lagi kondisi hati berbicara tentang kasih dan perhatian saudara tertuju pada apa dan siapa. Lihat ya, di Markus 6. Markus 6, lihat saudara ya. Dikatakan gini, ayat 51. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan murid-murid, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, maka Tuhan perintahkan murid-murid untuk menyeberang ke danau. Menyeberangi danau. Tapi Yesus tidak hadir. Yesus naik ke bukit, berdoa. Nah kita katakan kira-kira paruh waktu atau jam 3 atau baru seperempat jalan saudara, sempat berlayar saudara. Tiba-tiba angin datang, angin sakal. Perahu terombang ambing. Mereka ketakutan. Yesus melihat di bukit. Yesus melihat di bukit dan saya pernah ke sana memang luar biasa saudara ya. Jadi danau, bukit itu clear pandangannya. Ya. Jadi ini bukan sekedar karena Yesus itu Allah sehingga dia maha tahu, maha kuasa. Enggak. Memang geografisnya memungkinkan untuk Yesus bisa melihat secara kasat mata. Bisa melihat dengan mata jasmani, oh iya ya di danau itu terjadi angin. Seperti itu saudara. Nah ketika Yesus tahu, maka Yesus berjalan di atas air. Ya, itu kronologisnya, awalnya saudara ya. Berjalan di atas air. Nah 51. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, salah satu hati yang keras, salah satu ciri dari hati yang keras adalah mereka tercengang
dan bingung. Mereka tercengang dan bingung melihat Yesus berjalan di atas air. Saudara mungkin berkata gini, ya pastilah Pak, siapa sih nggak tercengang dan bingung? Kok ada ya orang yang bisa berjalan di atas air? Jawabannya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Mengapa murid-murid ini tercengang, orang banyak ini tercengang dan bingung? Jawabannya ada di 52. Jawabannya di 52 apa? Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, garis bawahi. Persoalannya adalah karena mereka belum mengerti. Dalam bahasa aslinya, kata mengerti itu ditulis gini. Karena mereka tidak memeriksa, karena mereka tidak mempertimbangkan, karena mereka tidak merenungkan. Saudara, orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, orang yang tidak menyukai firman Tuhan, orang yang tidak menyenangi firman Tuhan, melihat hal-hal begitu mereka kaget. Yang nangkep katakan amin. Mereka tercengang, mereka bingung, kok bisa ya? Makanya Alkitab katakan ini, sebab sesudah peristiwa roti itu peristiwa apa sih? Peristiwa roti bagaimana Yesus memecah-mecahkan apa? 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan berapa? 5.000 orang laki makan. Belum termasuk wanita, anak-anak. Bahkan masih sisa 12 bakul. Kenapa? Murid-murid tidak merenungkan. Murid-murid tidak memeriksa. Murid-murid tidak mempertimbangkan. Murid-murid tidak menyenangi. Makanya saudara, ini PR, ini pertanyaan buat kita. Sejauh mana saudara menyukai firman Tuhan? Sejauh mana saudara menyenangi firman Tuhan? Karena itu akan menentukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku apa? Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Apa sih tujuan saudara ibadah? Saya pengen koreksi. Jangan lagi saudara punya pikiran ini. Ya Pak, karena saya hari Minggu, saya orang Kristen, hari Minggu harus ke gereja. Enggak. Ganti coba. Kenapa saudara ke gereja? Karena saya mau menyenangkan Tuhan. Pulang saudara dengan keadaan berbeda pasti. Ada kekuatan baru. Ada sukacita baru. Ada damai sejahtera baru. Mindsetnya dirubah. Hati ini harus diubah Bapak Ibu Saudara. Gak bisa hal-hal seperti itu terus. Ya. Coba kita lihat sebentar. Markus 8. Ya. Markus 8. Markus 8. Ayat 17 dan 18. Markus 8 ayat 17 dan 18 saya baca. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Terus 18. Kamu mempunyai mata,
tidaklah kamu melihat. Dan kamu mempunyai telinga, tidaklah kamu mendengar. Tidakkah kamu ingat lagi? Saudara, salah satu akibat dari hati yang keras, tidak bisa melihat dengan jelas. Coba aja, saya percaya setiap kita pernah ngalami. Setiap kita pernah masuk fase di mana hati kita menjadi keras, hati kita menjadi dingin. Nah, seseorang ketika hatinya keras, hatinya dingin, diajak ngomong dengan sesuatu yang dia tidak suka. Bisa masuk nggak? Halo? Nggak bisa masuk. Ngewes saja saudara. No reken saudara. Kenapa? Hatinya dingin, hatinya keras, enggak mau. Wis pokoknya jelek, pokoknya buruk, pokoknya negatif. Saudara jangan bilang gini, Pak itu kan orang sana, Pak orang di luar, Pak. Enggak. Coba lihat sebentar, Matius pasal yang ke-13. Matius 13. Matius 13. Matius 13 ayat 14. 15 langsung saja ya, atau 14 saya baca. Matius 13 ayat 14 saya baca, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi apa? Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Lihat saudara, terus sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara jangan berpikir gini, oh orang yang setia, orang yang rajin, ya, orang yang lebih dari saudara dalam hal ibadah. Saudara kemudian berpikir, oh orang ini hebat. Oh orang ini rohaninya tinggi. Oh orang ini imannya kuat. Belum tentu loh saudara. Karena Yesaya sudah menubuatkan 600 tahun sebelum Yesus lahir. Ya toh? Bahwa apa dikatakan? Kamu akan mendengar dan mendengar, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak mengerti, tidak menanggapi. Kenapa tidak mengerti dan tidak menanggapi? Karena hatinya sudah menebal. Kalau hatinya menebal, maka akan mengalami tumpul rohani. Ya. Saudara dan saya akan mengalami kelumpuhan atau ketumpulan rohani. Kita jadi tidak peka lagi dengan pekerjaan Tuhan. Kita tidak peka lagi dengan karya Tuhan. Kita tidak peka lagi dengan perbuatan Tuhan. Kita tidak peka lagi bahwa kalau hari ini kita bisa hidup, itu karena Tuhan. Tidak peka saudara. Dipikirin, oh ini kekuatanku, ini hebatku. Wah aku ciamik, aku pinter, oh strategiku jitu. Lihat, kalau itu diterus-teruskan saudara. Dengar firman, banyak orang gak ngalami kuasa Tuhan, kenapa? Bukan karena tidak percaya, bukan. Saya percaya 100.000% orang yang datang ke gereja percaya Tuhan. Tapi persoalannya, seberapa besar dia merespon, seberapa besar dia menanggapi, seberapa besar dia memperdulikan firman Tuhan. Mereka tidak mengalami karena mereka mengabaikan hal-hal yang dari Tuhan.
Gak ngalami saudara. Karena itu saudara ayo selama firman ini disampaikan saudara mulai cross check bagaimana kondisi hati kita. Saya berdoa jangan ada pun dengan satu pun di ruangan ini yang punya hati yang keras. Hati yang degil. Begitu juga Bapak Ibu yang di rumah. Saya berdoa. Tidak ada hati yang keras. Tidak ada hati yang degil. Tapi setiap kita punya hati yang peka akan firman Tuhan. Ya. Akibat lain saudara. Kalau kita tidak peka. Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Markus 4. Ayat 19. Markus 4 ayat 19. Kita baca sama-sama 2, 3. Lalu, ayo baca dengan kuat. 2, 3. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah lihat saudara, kondisi hati menentukan seberapa besar, seberapa banyak kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kalau saudara fokusnya dunia, saudara fokusnya tipu daya kekayaan. Artinya gini, kekayaan terus, cari kejar bisnis terus, kejar cuan lah kerja. Pokoknya hal-hal yang seperti itu sehingga saudara mengabaikan hari Sabat. Saudara mengabaikan firman yang disampaikan. Saudara mengabaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara Alkitab katakan gini, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan hal lain masuk menghimpit. Kenapa sih orang itu ada orang yang selalu khawatir terus dalam hidupnya? Salah satu sebabnya saya mau beritahu. Karena dia tidak mengizinkan firman itu bertumbuh. Salah satu sebabnya adalah karena dia membiarkan hal-hal lain masuk. Makanya kuncinya saudara, ayo mulai senangi pekerjaan Tuhan. Senangi firman Tuhan. Senangi segala sesuatu yang dari atas. Senangi saudara. Ini pemusik-pemusik kita ini dahsyat loh saudara ya. Saya percaya mereka bukan sekedar hobi, seneng. Tapi mereka karena mereka tahu bahwa mereka melayani raja di atas segala raja. Mereka melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga mereka itu bondo dewek loh saudara. Ya hari ini rakitan bomnya nggak dibawa nih. Biasanya di sini bawa nih. Ya nggak dibawa, itu ada. Bondo dewek loh saudara. Saya percaya bukan karena mereka kelebihan uang, bukan. Karena hati mereka terpaut sama Tuhan. Fokus mereka hanya Tuhan. Fokus mereka pada hal-hal yang kekal menyenangkan hati Tuhan. Bayar. Tidak murah loh saudara. Tapi mereka berani saudara. Apa mereka nggak ada kebutuhan? Saya percaya mereka pasti banyak kebutuhan. Apa karena sekedar hobi? No. Hobi bisa jadi buat cari duit. Mereka nggak cari duit Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka nggak main di hiburan-hiburan di dunia, nggak main. Saudara. Mereka hanya menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara semua jemaat GPA Glory 3. Ayo miliki hati yang menyenangi firman Tuhan. Ya,
hati yang menyenangi pekerjaan Tuhan. Ya, mulai beri, do something, lakukan sesuatu. Beri yang terbaik. Ya, sehingga apa? Sehingga hati kita terjaga. Cara lain Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin ada di antara saudara yang sedang merasakan, oh iya Pak, itu aku Pak. Gak usah angkat tangan, gak usah. Tuhan tahu saudara ya. Pak Sakarya gak perlu tahu, gak apa-apa saudara. Tapi saudara dengar firman Tuhan, saudara, oh iya itu aku Tuhan. Itu aku Tuhan. Saudara, cara lain adalah, kalau saudara sungguh-sungguh kepengen hati saudara gak dingin, tapi hati saudara peka, lakukan doa dan puasa. Doa dan puasa itu akan membentuk saudara, melatih saudara untuk belajar peka, belajar ngerti. Karena apa? Ketika saudara puasa, saudara menyalipkan daging, saudara menahan segala keinginan-keinginan. Ketika saudara doa, saudara merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Saudara jadi ngerti, oh kehendak Tuhan itu seperti ini. Dan disertai dengan puasa, daging berontak saudara, daging pengennya ngelawan, daging kepengennya enggak aku mau begini. Tapi kalau saudara puasa, nyatu. Saudara tahu, mengerti kehendak Tuhan, daging saudara disalibkan. Dan saudara berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi biarlah firman ini membekali kita. Untuk ayo mulai hari ini kita belajar peka. Mulai hari ini kita belajar menyenangi firman Tuhan. Mulai peduli dengan pekerjaan Tuhan. Mulai ambil bagian. Karena pertahanan yang baik adalah ketika saudara ambil bagian. Saya undang para pemuji, para pemusik.